Ya, pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Eki, kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu kemarin. Sejumlah ahli dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka dalam sidang yang digelar kemarin. Sejumlah ahli yang dimintai keterangannya dalam sidang PK diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duhaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Dan selain keterangan ahli, kuasa hukum Saka juga menghadirkan beberapa saksi fakta yaitu Deddy Mulyadi dan juga Teguh Wijaya. Tim kuasa hukum Saka Tatal yakin keterangan ahli dan saksi fakta dalam sidang PK hari ini bisa memperkuat bukti-bukti baru yang mereka ajukan dan juga membuktikan bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah. Ya, atas informasi yang diterima itu, kita tahu bahwa kasus pembunuhan itu misalkan ditangani oleh Reskrim Kalau perkara itu misalnya... Ya pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang sidang lanjutan Saka Tatal di PN Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan kami di sana, ada Camar Haenda. Halo Camar, apa agenda sidang hari ini, Camar? Ya baik, selamat pagi Bayu, Rosalin dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini akan diselenggarakan sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan para ahli. Seperti diketahui bahwasanya kemarin untuk di sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini sudah ada 5 ahli yang bersaksi dan juga ada 2 saksi fakta yang sudah memberikan keterangannya di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum. Dan saat ini Bayu juga pemirsa beserta Rosalin, saat ini saya sudah berada di rumah dari Saka Tatal dan bisa lihat di belakang saya memang Saka ini masih bersiap begitu ya, masih sarapan di tengah keluarganya, dan tentunya menjadi harapan yang luar biasa bagi Saka untuk bisa melanjutkan kembali hidupnya seperti sedia kala setelah fokus di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk bisa melakukan peninjauan kembali untuk membersihkan namanya. Nah, kalau kita review sedikit dari persidangan yang sudah berlangsung kemarin, terdapat 5 ahli yang sudah memberikan kesaksiannya ataupun juga keterangannya. Di antaranya adalah ahli forensik Budi Sohendar yang menyebutkan bahwasanya visum yang menunjukkan kekerasan tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa, sehingga ini disebutkan bahwasanya adanya rekayasa ataupun juga manipulasi. Kemudian dari ahli lain juga menyampaikan, yakni dari Yongki Fernando selaku ahli hukum pidana, yang menyebutkan bahwasanya hakim ini kurang tepat untuk menunjukkan ataupun memberikan status tersangka berkaitan dengan pasal pembunuhan. Kalaupun pembunuhan itu terjadi, maka Saka Tatal seharusnya tidak dikenakan oleh pasal pembunuhan namun penganiayaan. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan BAP pada sebelumnya, ini Saka disebutkan memukul, dan setelah rangkaian peristiwa tersebut nama Saka Tatal tidak disebutkan kembali. Namun tentunya yang menjadi perhatian bahwasanya pihak dari kuasa hukum Saka Tatal ini masih terus berusaha untuk menunjukkan melalui novum-novum yang sudah sebelumnya sempat disampaikan namun ditolak oleh jaksa penuntut umum sebanyak 10 novum. Ini akan dibuktikan dan juga akan diperkuat oleh keterangan para saksi dan juga ahli. Dari 3 DPO yang sebelumnya hilang, begitu ini menjadi dasar bahwasanya apabila 3 DPO tersebut yang menjadi dasar adanya kasus ini hilang, artinya keseluruhan dari kasus ini juga fiktif. Namun perlu adanya pembuktian yang masih terus dilakukan dan juga secara komprehensif ataupun juga keseluruhan, baik dari keterangan saksi, kemudian juga keterangan ahli, dan salah satunya yang masih dinanti hari ini adalah keterangan dari Profesor Muzakir, yakni satu ahli yang kemarin belum sempat untuk dimintai keterangan di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum, yang nantinya akan membahas bagaimana tindak pidana yang dikenakan kepada Saka, utamanya berkaitan dengan usia Saka pada tahun 2016 yang masih di bawah umur, yakni 15 tahun. Sebelumnya, Bayu, Rosalin dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa Saka dikenakan hukuman 8 tahun penjara dan juga mendapatkan remisi menjadi 3 tahun 8 bulan. Apabila pada peninjauan kembali ini Saka Tatal terbukti tidak bersalah, tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka akan adanya pembersihan nama serta ganti rugi baik moral maupun juga material yang harus didapatkan oleh Saka Tatal. Kita masih terus nantikan dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan bersama-sama menuju ke hotel penginapan di titik kumpul dari kuasa hukum Saka Tatal untuk selanjutnya menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara demikian, Bayu Ocha.
Ya baik, terima kasih Camar atas laporannya. Kita akan nantikan sidang lanjutan PK Sakatatal yang sebentar lagi akan digelar. Dan selamat bertugas kembali.